Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan meridhoi apa yang akan kita lakukan. Anak-anakku, tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Dan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 ini, kalian akan dibimbing oleh Ibu Lucy dan Ibu Riri. Untuk kelas 8A sampai kelas 8D akan dibimbing oleh Ibu Lucy, dan untuk kelas 8E sampai kelas 8I akan dibimbing oleh Ibu Riri. Kami berdua berharap kalian bisa meningkatkan prestasi belajar dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik pada saat kelas 7 ya. Ibu yakin dan percaya kalian bisa menjadi lebih baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah pembagian rapot kelas 7 semester 2 kemarin, kalian mendapatkan waktu libur yang cukup lama ya. Nah, sekarang ibu ingin tahu apa saja kegiatan yang kalian lakukan selama libur. Hayo, siapa yang saat libur selalu rebahan? Atau bahkan ada aktivitas lain yang kalian lakukan? Nah, coba kapan dan bersama siapa kalian melakukan aktivitas tersebut? Juga ibu ingin tahu di mana kalian menghabiskan waktu liburan kalian. Dan yang terakhir, bagaimana perasaan kalian selama libur? Apakah menyenangkan, bosan, atau yang lainnya? Nanti jawaban-jawaban kalian coba dituliskan di dalam komentar ya. Saat kamu membaca jadwal pembelajaran pekan ini, pasti kamu bertanya-tanya, pembelajaran yang bagaimana sih yang disebut matrikulasi ini? Ada yang tahu tidak apa itu matrikulasi? Jika belum, Ibu bantu jelaskan ya. Matrikulasi merupakan pertemuan yang berfungsi sebagai penyamaan kompetensi agar peserta didik siap menghadapi pembelajaran di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, materi prasyarat. Yang kedua, cakupan materi. Ketiga, model pembelajaran. Keempat, penilaian. Dan yang terakhir adalah KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Hal pertama yang akan kita bahas adalah materi prasyarat. Apa itu materi prasyarat? Materi prasyarat adalah materi dasar yang harus peserta didik kuasai agar mudah memahami materi-materi selanjutnya. Materi prasyarat ini adalah beberapa materi yang ada di kelas 7, yakni observasi, deskripsi, dan prosedur. Nah, kalian harus memahami ketiga materi ini. Jika kalian belum paham atau belum mengerti, kalian bisa menanyakan materi ini kepada guru mapel atau bertanya kepada teman kalian yang lebih menguasai. Nah, untuk materi prasyarat yang pertama yaitu observasi. Di kelas 7 kalian sudah belajar mengenai observasi kan? Pasti kalian ingat apa itu observasi. Ya, betul. Observasi itu adalah suatu kegiatan yang memfungsikan seluruh panca indera untuk mengamati objek yang akan kita observasi. Mata untuk memperhatikan objek, bagaimana bentuknya, dan yang lain-lain.
telinga untuk mendengarkan informasi tentang objek yang akan kita teliti, hidung untuk mencium aroma dari objek tersebut, kulit untuk meraba objek tersebut, bagaimana teksturnya, dan yang lain-lain. Lidah untuk mengecap objek. Jika objek yang akan kita observasi ini adalah sebuah makanan, maka bagaimana rasanya? Apakah manis, asin, atau bahkan pahit? Pada saat kalian melakukan observasi, catatan baik berupa tulisan, rekaman, atau video mungkin diperlukan supaya kalian tidak lupa apa hasil yang telah kalian observasi. Kalau untuk materi deskripsi, kalian masih ingat? Ibu ulas sedikit ya. Teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan suatu objek, biasanya menjelaskan mengenai seseorang, benda, ataupun sebuah peristiwa. Nantinya kalian harus menjelaskan secara rinci. Adapun hal-hal yang harus kalian kuasai ketika kalian belajar materi deskripsi. Yang pertama adalah penentuan kalimat utama. Yang kedua, kalian harus mampu membuat kalimat penjelas dengan menjelaskan secara rinci berdasarkan hasil pengamatan kalian atau hasil observasi kalian. Dan yang ketiga, adanya kohesi-koherensi pada setiap kalimat. Nah, kohesi dan koherensi ini merupakan syarat utama kewacanaan atau tekstualitas. Jadi, adanya keterpaduan bentuk dan adanya keterpaduan makna. Dan materi prasyarat yang terakhir adalah prosedur. Prosedur ini adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, dalam materi prosedur, kalian harus mengetahui apa yang akan kalian lakukan. Juga, kalian harus melakukan sesuatu sesuai dengan urutan langkah-langkahnya. Nah, itu dia materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Adapun pada masa pandemi COVID-19 ini, cakupan materi pada kelas 8 semester 1 yang akan kita pelajari adalah yang pertama, berita. Kalian pasti pernah menonton berita kan di televisi? Yang kedua, iklan, slogan, atau poster. Ibu yakin kalian sudah tidak asing dengan yang namanya iklan. Ketiga, teks eksplanasi. Dan yang terakhir akan ada materi tambahan untuk pengenalan. Lalu bagaimana dengan model pembelajarannya? Nah, untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan pada kelas 8 semester ini sangat beragam ya. Namun pada intinya pembelajaran ini akan berpusat kepada siswa atau peserta didik atau biasa kita sebut dengan student center. Nah, pada saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik ini diharapkan menjadi pribadi yang aktif. Kalian harus berani bertanya, berani mengeluarkan pendapat, terbiasa menganalisis data, bisa memecahkan masalah, terbiasa membuat kesimpulan, terbiasa mempresentasikan hasil karya, dan selalu melakukan refleksi. Untuk pembelajarannya akan berlangsung di Google Classroom, sehingga penting untuk mempelajari fitur yang ada pada Google Classroom. Ibu juga akan mengingatkan kembali kalau akun yang harus kalian pakai pada Google Classroom adalah akun belajar yang diberikan dari sekolah. Kenapa harus akun itu? Supaya kalian bisa mengakses fitur-fitur yang ada. Jika kalian menggunakan email pribadi, fitur-fitur yang ada itu tidak bisa kalian gunakan secara maksimal. Jadi silahkan kalian gunakan akun belajar ya. Nah, untuk hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah penilaian.
Penilaian yang akan dilakukan mencakup 3 ranah kompetensi. Yang pertama, ranah sikap, kedua, pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Untuk yang pertama adalah sikap spiritual dan sosial. Kenapa ada penilaian sikap ini? Dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perilaku sosial dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara observasi atau jurnal, baik di dalam ataupun di luar kelas. Kedua, penilaian diri, dan yang terakhir adalah penilaian antar teman. Jadi tadi kita kan akan melakukan refleksi. Nah, itu juga termasuk penilaian diri. Ranah yang kedua yaitu pengetahuan, di mana kalian bisa mendapatkan nilai pengetahuan ini. Nah, nilai pengetahuan ini didapatkan dari yang pertama, ulangan harian, kedua, penilaian tengah semester, ketiga, penilaian akhir semester, keempat, tugas, dan yang kelima, LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang terakhir adalah penilaian proses selama pembelajaran berlangsung. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa saat pembelajaran berlangsung kalian harus aktif, harus berani bertanya, berani mengeluarkan pendapat, dan yang lainnya. Karena itu juga akan kami nilai sebagai nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini bisa berbentuk pilihan ganda biasa ataupun AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Untuk ranah penilaian yang ketiga yaitu keterampilan. Penilaian keterampilan ini bisa berbentuk satu, untuk materi kita yang pertama berita adalah produk teks, rekaman atau tayangan berita. Kedua, produk gambar, desain slide iklan, slogan atau poster untuk materi iklan. Dan untuk materi teks eksplanasi bisa dengan teks eksplanasi tanpa atau dengan adanya publikasi. Agar tujuan kita dapat tercapai dan proses pembelajaran berjalan lancar, perlu kita sepakati aturan selama belajar. Silakan kalian cermati dan tanggapi. Untuk penilaian, peserta didik dapat mengikuti ulangan harian pertama apabila 1. Kehadiran mencapai 80% minimal 6 kali pertemuan. Kedua, LKPD yang masuk minimal adalah 6 LKPD. Dan yang ketiga, minimal mengumpulkan 1 tugas mandiri. Jadi pastikan kehadiran kalian lebih dari 80% LKPD dan tugas yang harus masuk sesuai dengan kesepakatan. Jika kurang dari itu, kalian tidak bisa mengikuti ulangan harian ke-1 dan PTS. Jika kalian tidak mengikuti ulangan harian ke-1 dan PTS, maka kalian tidak bisa mengikuti ulangan harian kedua. Untuk syarat mengikuti ulangan harian yang ketiga, apabila kehadiran mencapai 80% atau minimal 6 kali pertemuan pada materi yang ketiga. Kedua, LKPD yang masuk minimal 6 LKPD. Yang ketiga adalah minimal mengumpulkan 1 tugas mandiri. Nah, jika kalian tadi tidak mengikuti ulangan harian 1, 2, dan PTS, maka kalian tidak bisa mengikuti ulangan harian ketiga. Jika kalian tidak mengikuti ulangan harian ketiga atau menuntaskan ulangan harian ketiga, maka kalian tidak bisa mengikuti PAS atau penilaian akhir semester. Jadi, kalian harus memastikan bahwa kehadiran kalian lebih dari 80%, lalu LKPD dan tugas yang masuk harus lebih dari batas minimal, sehingga kalian bisa mengikuti ulangan harian 1, 2, PTS,
ulangan harian 3, dan PAS. Jika tidak ada nilai tersebut, maka tidak ada nilai pengetahuan untuk kalian. Untuk kesepakatan kehadiran, yang pertama adalah waktu tenggat classroom diatur 30 menit dari jadwal pada tiap pertemuannya. Jadi, peserta didik yang tidak bergabung melebihi waktu tersebut dianggap tidak hadir. Kalian harus tepat waktu untuk mengisi kehadiran. Nah, selama kehadiran pun, sopan santun bahasa pada guru ataupun sesama teman-teman harus tetap dijaga. Jadi, jangan asbun ya atau asal bunyi. Misalkan di grup mendiskusikan hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting untuk didiskusikan. Juga jangan menggunakan bahasa yang kasar. Harus bahasa yang sopan dan santun. Dan hal terakhir yang harus kita sepakati adalah mengenai tugas. Lembar kerja peserta didik dapat dikerjakan di Google Form, seperti yang biasa kalian lakukan. Yang kedua, tugas mandiri dapat dikirimkan dengan cara mengirim foto atau rekaman atau video melalui Google Classroom. Silahkan kesepakatan yang tadi kalian tanggapi di ruang diskusi di Google Classroom. Jika ada yang masih belum mengerti, bisa kalian tanyakan. Hal terakhir yang perlu kita bahas yaitu mengenai KKM. KKM atau kriteria ketuntasan minimum, yaitu kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Nah, salah satu fungsinya adalah sebagai acuan peserta didik untuk mempersiapkan diri secara bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran sehingga penguasaan materi tersebut bisa melebihi KKM. Adapun KKM untuk mapel bahasa Indonesia di kelas 8 ini yaitu 79. Hal ini berarti bahwa kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik sudah tuntas atau belum dalam menguasai bahasa Indonesia adalah 79. Apabila peserta didik mendapatkan nilai kurang dari 79, berarti harus mengikuti remedial. Dan bagi yang sudah mendapatkan lebih dari 79, berhak mengikuti pengayaan. Tapi Ibu berharap kalian tidak hanya ingin mencapai KKM. Ibu ingin kalian mendapatkan nilai lebih dari KKM. Nah, itu dia hal-hal yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Tolong kalian lakukan refleksi. Tuliskan apa yang kalian rasakan setelah mengikuti materi matrikulasi hari ini. Kalian bisa langsung tulis di ruang diskusi di Google Classroom. Ibu tunggu ya. Nah, itu dia yang bisa Ibu sampaikan mengenai matrikulasi. Ibu harap kita bisa bekerja sama dan semoga apa yang sudah kita rencanakan dan kita sepakati bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekarang silahkan kalian lakukan refleksi mengenai materi matrikulasi kali ini, juga jawab pertanyaan Ibu di awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.